Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Sinta Mujiati dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Malang, yang saat ini sedang mengikuti MPKM di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai hasil analisis dan pengembangan materi ajar Bahasa Indonesia khususnya KD 3.13 dan 4.13 kelas 12. Nah, ini merupakan tabel hasil analisisnya. Untuk kompetensi dasarnya KI-nya 3.13 yaitu menganalisis sistematika dan kebahasaan, kritik dan esai. Dari KI ini saya turunkan menjadi IPK, menjadi 4 IPK. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian kritik sastra dan esai dengan baik, yang merupakan indikator penunjangnya. Kemudian untuk yang kedua yaitu menentukan sistematika kritik sastra dan esai dengan tepat, yang merupakan indikator kuncinya. Yang ketiga, menjelaskan kebahasaan kritik sastra dan esai, merupakan indikator kuncinya juga. Kemudian untuk yang keempat yaitu membandingkan kritik sastra dan esai, yang merupakan indikator pengayaannya. Untuk materi pokok pembelajaran atau bahan ajarnya yaitu ada fakta, yang nantinya saya guru akan memberikan contoh teks kritik sastra dan esai. Untuk konsepnya yaitu memberikan pengertian dari kritik sastra dan esai, kemudian untuk sistematika kritik dan esai juga. Selain itu ada nilai. Di sini saya mengambil nilainya dari kedisiplinan, penugasan, dan kejujuran. Untuk metode dan langkah-langkah pembelajarannya, saya menggunakan metode pembelajaran project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Kemudian untuk langkah-langkah pembelajarannya yaitu dilakukan secara daring. Yang pertama, guru menjelaskan materi dengan metode ceramah, kemudian siswa berdiskusi secara kelompok dan memilih salah satu contoh esai yang akan dianalisis. Dan yang terakhir, presentasi hasil diskusi kelompok dan kelompok lain menanggapi hasil presentasinya. Kemudian untuk penilaian, untuk soal dan jawabannya, saya membagi menjadi dua, ada penilaian sikap dan ada penilaian pengetahuan. Untuk penilaian sikapnya sendiri, untuk tekniknya, teknik observasi dan bentuknya juga observasi. Untuk instrumennya yaitu lembar observasi yang terlampir di bawah. Dan selanjutnya untuk penilaian pengetahuannya itu tekniknya menggunakan teknik tes tulis dalam bentuk uraian. Kemudian untuk instrumennya yaitu berupa soal uraian yang terlampir di bawah. Ini untuk indikator keterampilannya yaitu 4.13, mengonstruksi sebuah kritik atau esai dengan memerhatikan sistematika dan kebahasaan secara lisan maupun tulis. Untuk IPK-nya saya tangkap menjadi dua. Yang pertama yaitu menyusun sistematika esai dan kritik, dan yang kedua membuat teks kritik atau esai dengan memerhatikan sistematika dan kebahasaan secara tulis. Untuk materi pokok atau bahan ajarnya berupa prosedur yaitu membuat kerangka teks esai dan kritik. Kemudian untuk metakognitifnya itu mereka disuruh membuat teks esai atau teks kritik. Untuk nilainya yang diambil yaitu keaktifan, tanggung jawab, dan kedisiplinan. Untuk metode dan langkah-langkah pembelajarannya, saya menggunakan metode penugasan dan praktik. Untuk langkah-langkah pembelajarannya yaitu yang pertama, guru memberi informasi kepada siswa cara bagaimana membuat kerangka teks esai dan kritik. Kemudian yang kedua yaitu guru memberi tugas kepada siswa untuk membuat esai dan kritik dengan memperhatikan sistematika serta kebahasaannya. Untuk penilaian bentuk soal dan jawabannya, saya mengambil dari penilaian pengetahuan dengan teknik tes tulis dalam bentuk itu nanti portofolio, dan instrumennya itu lembar portofolio yang terlampir di bawah. Nah, ini merupakan lampiran satu yaitu lampiran latihan soal. Untuk latihan soalnya saya memberikan 5 soal uraian. Untuk yang pertama, soalnya mengenai pengertian dari kritik sastra dan esai untuk mengetahui seberapa jauh mereka tahu tentang materi kritik sastra serta esai ini. Kemudian untuk yang kedua itu menyebutkan dan menjelaskan sistematika teks kritik sastra dan esai. Ini tujuannya juga masih sama. Dan yang ketiga itu menjelaskan perbandingan antara kritik sastra dan esai. Terus yang keempat itu saya memberikan contoh sebuah teks kritik sastra, kemudian siswa disuruh untuk menganalisis sistematika teks itu berdasarkan struktur yang sesuai yang tadinya sudah dijelaskan di materi, di handout-nya.
Kemudian untuk yang nomor 5 yaitu mereka disuruh membuat sebuah teks esai mengenai fenomena baru yang ada di sekitar mereka dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan. Jadi dalam 5 soal ini sudah mengandung 2 materi, yaitu tentang sistem teks esai dan tentang teks kritik sastra. Kemudian untuk lampiran kedua yaitu kunci jawabannya. Kenapa saya memberikan kunci jawabannya? Yaitu untuk tujuannya itu agar siswa ketika mereka selesai mengerjakan soal-soal yang ada, mereka tahu seberapa kemampuan mereka mengenai materi ini yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh guru. Kemudian untuk yang lampiran ketiga yaitu penilaian sikap. Pada penilaian sikap ini menggunakan teknik observasi dan bentuknya observasi, kemudian instrumennya itu lembar observasi. Untuk aspek yang diamati itu ada kejujuran, sopan santun, kemudian tanggung jawab, dan percaya diri. Kemudian untuk nilainya, keterangan nilainya itu rentang skor itu masing-masing sikap itu 1 sampai dengan 4. Jumlah skor yaitu jumlah proses seluruh kriteria aspek pengamatan. Kemudian untuk skor sikapnya itu nanti diambil dari rata-rata dari skor sikap. Dan untuk kode atau predikatnya itu jika siswa mendapatkan nilai 3,25 sampai 4 itu predikatnya sangat baik. Jika mereka mendapatkan nilai 2,50 hingga 3,24 itu mereka mendapatkan predikat baik, sedangkan 1,75 sampai 2,49 itu cukup, dan 1 sampai 1,74 itu nilai mereka kurang. Kemudian untuk lampiran keempat yaitu mengenai penilaian pengetahuan tertulis. Jadi pada bagian ini nanti untuk skornya itu totalnya 10. Jika mereka dapat menjawab dengan benar setiap nomornya akan mendapat skor 2, dan untuk totalnya itu nanti 10. Dan cara perhitungannya nanti untuk hasil skor akhirnya itu caranya jumlah skor yang diperoleh itu dibagi 5 jumlah soalnya dan dikalikan 10. Jadi nanti akan ketemu dia nilai siswa itu dapat berapa. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai handout sistematika dan kebahasaan kritik sastra dan esai yang sudah saya buat sebelumnya. Untuk yang pertama ini merupakan tampilan dari covernya. Untuk bagian covernya saya memberikan judul, di depannya ada tulisan handout, kemudian judul materinya yaitu sistematika dan kebahasaan kritik sastra dan esai. Dan juga saya berikan identitas saya dan identitas kelasnya, yaitu untuk kelas 12 handoutnya. Nah ini halaman paling depan yang berisi tentang identitas, pengantar, dan petunjuk. Maksudnya petunjuk penggunaan handout ini. Pada bagian identitas, untuk satuan pendidikannya itu diperuntukkan untuk SMA Negeri Malang. Kemudian untuk mata pelajarannya yaitu tentunya Bahasa Indonesia. Untuk kelasnya kelas 12 semester genap. Kemudian untuk materi pokoknya yaitu mengenai sistematika dan kebahasaan kritik dan esai. Untuk alokasi waktunya yaitu 4,45 menit dengan jumlah pertemuan 2 kali pertemuan, dan tahun acaranya yaitu 2021-2022. Pada handout ini juga saya berikan pengantar, di mana pengantar ini hanya menjelaskan sebagian umum, secara umum dari materi yang akan disampaikan dalam handout. Kemudian ada petunjuk penggunaan handout untuk memudahkan siswa dalam menggunakan handout ini. Untuk yang pertama yaitu siswa diajak untuk membaca dan memahami dengan cermat materi dan isi kritik yang ada dalam handout ini. Kemudian yang kedua yaitu siswa diperintahkan untuk mencatat hal-hal yang menjadi informasi penting dalam handout. Dan yang ketiga, mereka diperintahkan untuk mengerjakan latihan soal yang ada di handout ini untuk mengetahui kemampuan mereka setelah mempelajari materi ini. Dan yang terakhir, jika mereka menemukan hal-hal yang sulit dipahami, mereka diwajibkan untuk menanyakan kepada guru. Pada halaman selanjutnya terdapat keterangan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran. Untuk kompetensi dasarnya yaitu 3.13, menganalisis sistematika dan kebahasaan kritik dan sastra. Yang 4.13 yaitu mengonstruksi sebuah kritik atau esai dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan secara baik secara lisan maupun tulisan. Untuk indikator pencapaian kompetensinya itu seperti yang saya jelaskan tadi di sebelumnya,
yaitu menjelaskan pengertian kritik sastra dan esai dengan baik dan benar yang merupakan indikator penunjangnya. Kemudian terdapat dua indikator kunci, yaitu menentukan sistematika teks kritik sastra dan esai dengan tepat, kemudian menjelaskan kebahasaan teks kritik sastra dan esai, dan yang terakhir itu membandingkan teks kritik sastra dengan esai. Untuk tujuan pembelajarannya ada 4. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian sastra dan esai dengan baik dan benar. Untuk yang kedua, siswa mampu menentukan sistematika pada teks kritik sastra dan esai dengan tepat. Dan untuk yang ketiga, siswa mampu menjelaskan kebahasaan pada teks kritik sastra dan esai. Dan yang keempat, siswa mampu membandingkan antara teks kritik dengan esai. Kemudian pada handout ini saya berikan juga gunanya untuk memudahkan siswa mengetahui apa saja nantinya materi yang akan dipelajari oleh mereka pada bagian handout ini. Jadi untuk memudahkan mereka gambaran secara umum materi-materi apa saja yang nantinya akan dipelajari. Ini halaman selanjutnya yaitu uraian materi. Pada uraian materi ini saya berikan pendahuluan kemudian ulasan materi. Bagian pendahuluan ini hanya gambaran secara umum tentang isi dan pembahasan dalam handout yang sudah saya buat. Kemudian pada ulasan materi saya mendahulukan kritik sastra. Pada materi kritik sastra saya memberikan pengertian kritik sastra dan sistematika kritik sastra. Begitu juga dengan esai, saya memberikan wawasan mengenai pengertian esai, kemudian sistematika esai. Untuk selanjutnya yaitu materi mengenai kebahasaan kritik sastra dan esai. Pada bagian ini saya jadikan satu karena memang kebahasaan antara kritik sastra dan esai itu memiliki persamaan. Selanjutnya pada halaman berikutnya yaitu mengenai latihan soal. Jadi dalam handout ini setelah siswa membaca materi yang sudah ada, yang sudah disediakan, kemudian siswa diwajibkan untuk mengerjakan latihan soal yang ada di handout. Latihan soalnya yaitu ada 5 yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Di sini juga diberikan sebuah contoh kritik sastra di mana mereka harus menganalisisnya. Selain itu, saya juga menyediakan kunci jawaban dalam handout ini, tujuannya akan mereka mengetahui seberapa jauh kemampuan mereka menguasai materi ini dan memudahkan mereka untuk memahami, oh ternyata pada soal ini jawabannya yang ini, ternyata pada soal yang nomor ini jawabannya ini yang lebih tepat, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada referensi. Jadi dalam proses pembuatan handout ini saya menggunakan 2 buku untuk referensinya. Untuk yang pertama yaitu buku siswa Bahasa Indonesia SMA, MA, SMA, MAK kelas 12 yang diterbitkan di Jakarta yang ditulis oleh Suryaman dan Maman dan Suherli dan Istiqomah pada tahun 2018. Kemudian yang kedua yaitu buku yang berjudul Pembelajaran SMA Bahasa Indonesia yang diterbitkan di Jakarta yang ditulis oleh Febrianto dan Randy pada tahun 2020. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan hasil analisis dan hasil handout yang sudah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.